Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan kita akan melihat bagaimana tanggapan warga terkait langkah Ditlantas Polda Metro Jaya yang akan melakukan penghapusan tilang manual dan menerapkan sistem cakra presisi mulai pada pekan ini. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Insan Suwardi dalam segmen Warga Bicara. Kita langsung tanyakan kepada Insan, selamat pagi, bagaimana menurut warga soal wacana dan juga penerapan cakra presisi pada bulan Februari mendatang dan penghapusan tilang manual pada akhir Januari 2025. Ya, selamat pagi Jessica, Jason dan juga pemirsa, bahwa kalau kita melihat dari terakhir informasi yang kami dapatkan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korps atau Korlantas Polri memang menyebutkan sepanjang dari awal Januari hingga Desember 2024 data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angkanya kami mendapatkan sekitar ada 1.150.000 data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lapangan. Tentu saja sekitar 27.000 korban jiwa ini menjadi dampak atas peristiwa laka lantas yang terjadi, dan kalau kita lihat memang angkanya ini cenderung naik, dan angka 27.000 tadi setara dengan 3 sampai dengan 4 orang warga meninggal dunia akibat peristiwa laka lantas. Angka ini cenderung mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan angka data laka lantas di tahun 2023 yang naik hingga 8 kali lipat. Nah, tentu untuk mengatasi serta sebagai langkah antisipasi terjadinya laka lantas di lapangan, kepolisian menjadi komponen penting untuk melakukan penindakan dan pengawasan aktivitas lalu lintas di lapangan. Kita lihat apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah lewat kepolisian untuk melakukan pengawasan aktivitas lalu lintas di lapangan melalui slide berikut ini. Di mana pada Maret 2021, kalau kita kembali, di mana Indonesia telah resmi menerapkan tilang secara elektronik lewat Electronic Traffic Law Enforcement System atau ETLE. Di mana sistem ETLE ini diharapkan mampu menjadi solusi baru untuk melakukan pengawasan seluruh aktivitas lalu lintas di lapangan lewat pengawasan kamera CCTV yang dipasang di berbagai titik. Tidak hanya itu, ETLE dianggap lebih akurat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas lalu lintas dari para pengendara yang melakukan aktivitas berkendara di jalan, dan dinilai ETLE ini mampu memberikan ataupun mengurangi kontak langsung terhadap para petugas untuk mengurangi sejumlah pelanggaran seperti aktivitas pungli di lapangan. Tidak hanya itu, kita akan melihat apa saja benefit yang diterima ataupun kita rasakan dengan penerapan sistem ETLE. Penerapan sistem ETLE dianggap lebih memiliki tingkat keadilan secara objektif terhadap penindakan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, ETLE juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para pengendara di lapangan terkait sikap untuk mematuhi setiap aturan lalu lintas di jalan. Tidak hanya itu, Jessica, penerapan ETLE juga diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mengurangi ataupun menghindari aktivitas-aktivitas pelanggaran seperti adanya pungutan liar maupun adanya upaya pemberian uang suap damai terhadap para petugas dari para pelanggar lalu lintas di jalan. Nah, kalau kita lihat juga memang sebelumnya pada Oktober 2022 lalu kepolisian sempat menghapus aktivitas tilang secara manual, namun tidak sampai 1 tahun, pada Mei 2023 kepolisian kembali menerapkan sistem tilang secara manual karena penerapan tilang secara elektronik lewat ETLE dianggap belum optimal. Nah, untuk melakukan ataupun sebagai upaya antisipasi menekan angka lalu lintas kecelakaan lalu lintas di jalan, kabarnya pada awal 2025 tahun ini, di mana kepolisian ini akan melakukan ataupun menerapkan sistem tilang non-manual secara baru. Namun sebelum kita membahasnya, kalau kita melihat hingga data 31 Desember 2022 lalu, ada sekitar 1.210 kamera CCTV yang terintegrasi dengan sistem ETLE yang terpasang di seluruh Indonesia. Dan angka ini terus meningkat hingga 1 Mei 2024, setidaknya ada sekitar 1.600 kamera CCTV yang terintegrasi dengan sistem ETLE yang terpasang di seluruh jalan, di seluruh titik seluruh Indonesia untuk mengatasi ataupun mengawasi aktivitas lalu lintas di jalan. Nah, pada tahun 2025 ini, kabarnya di awal tahun 2025, kepolisian akan mengenalkan sistem tilang baru dengan nama sistem cakra presisi, di mana sistem tilang non-manual ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh dalam berkendara di lapangan. Lantas seperti apa sistem cakra presisi ini? Kita akan lihat sejumlah faktanya lewat slide berikut ini.
Sistem cakra presisi yang dikabarkan akan dikenalkan dan juga diterapkan pada awal tahun 2025 ini akan diharapkan menjadi solusi baru untuk pengawasan serta sebagai langkah untuk antisipasi menekan laka lantas di lapangan. Di mana sistem cakra presisi ini nantinya akan mengintegrasikan dengan kamera CCTV yang terhubung dengan sistem ETLE, dan nantinya pelanggar yang biasanya kalau dari ETLE akan dikirimkan surat tilang dari kepolisian, namun notifikasi pelanggaran ini akan langsung terhubung lewat WhatsApp dari para pengendara, sehingga sistem cakra presisi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpatuh dalam berkendara di jalan. Tentu kalau kita lihat sistem cakra presisi ini akan cenderung lebih mutakhir lantaran apabila para pelanggar langsung melakukan aktivitas pelanggaran di lapangan langsung dapat terekam oleh ETLE di kamera CCTV, dan notifikasi pelanggaran akan langsung masuk ke WhatsApp para pelanggar, dan para pelanggar bisa langsung melakukan klarifikasi dan pembayaran kode bayar sesuai dengan jenis pelanggaran yang dikenakan. Apabila para pelanggar tidak mematuhi atau tidak mengindahkan notifikasi pelanggaran, nomor polisi kendaraan para pelanggar akan langsung otomatis terblokir atau diblokir oleh kepolisian. Tentu Ditlantas Polda Metro Jaya ini berharap sistem cakra presisi ini akan menjadi langkah baru untuk penegakan serta pengawasan seluruh para pengendara di jalan. Dan ditargetkan Ditlantas Polda Metro Jaya akan menargetkan untuk surat tilang ini sebanyak 120 juta pelanggaran. Dan tentu kita akan melihat seperti apa pengetahuan masyarakat ataupun informasi yang mereka terima terkait sistem cakra presisi ini dan bagaimana tanggapan mereka. Berikut kita dengarkan tanggapan sejumlah masyarakat terkait sistem cakra presisi. Lebih ibaratnya lebih ditingkatkan inilah keamanannya di dalam berkendara, terutama di lampu merah itu. Cakra presisi pernah dengar Mas? Belum sih, belum dengar, baru dengar. Oh, itu kayaknya lebih simpel sih, dan kita juga jadi lebih cepat tahu daripada surat gitu kan. Kalau surat kan lebih lama pengirimannya kan. Semoga pengendara lain jadi lebih aware mengenai adanya e-tilang atau cakra yang baru ini. Presisi, pernah dengar nggak Pak? Belum pernah. Seperti apa dengan sistem baru ini? Itu lebih bagus, jadi kita biar tahu persis ya, maksudnya kesalahannya apa gitu. Lagi ya, jadi untuk pengendaraan itu supaya kita taat untuk aturan lalu lintas. Ya, kalau kita lihat memang tadi tanggapan sejumlah masyarakat mengenai apakah mereka sudah tahu sistem tilang non-manual yang baru. Mereka dari sejumlah masyarakat yang kami temui, memang mereka belum mengetahui secara lengkap mengenai penerapan sistem tilang non-manual yang baru mengenai sistem cakra presisi. Namun mereka memiliki optimisme terhadap sistem cakra presisi ini dengan harapan mampu menekan angka laka lantas yang disebabkan dari pelanggaran ataupun aktivitas pelanggaran yang disebabkan oleh para pelanggar di lalu lintas. Tentu kita harapkan Jessica, Jason dan juga pemirsa, sistem cakra presisi ini dapat menjadi jawaban baru untuk tentunya menekan angka laka lantas di lapangan dan juga sebagai pengawasan terhadap seluruh aktivitas para pengendara supaya patuh dalam berlalu lintas. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica dan Jason di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.